kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem koordinasi. Seperti yang kalian ketahui, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik itu dikarenakan ada 3 sistem organ yang menyusun agar kita tuh bisa melakukannya dengan baik begitu. Oke, sistem yang 3 sistem organ tersebut, yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem indera, yang ketiga adalah sistem endokrin. Oke, yang pertama ini akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf yaitu yang pertama itu adalah yang pertama neuron atau sel saraf. Lalu di sini saya akan menggambar struktur dari neuron tersebut. Oke, di sini saya sudah menggambar neuron. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian terlebih dahulu. Oke, di sini saya mempunyai yang ini disebut dendrit. Dendrit di sini merupakan percabangan dari badan sel tapi pendek. Dan fungsinya dendrit sendiri itu adalah menghantarkan impuls atau menghantarkan rangsangan. Lalu yang kedua adalah badan sel. Badan sel tersendiri itu memiliki di sini inti sel. Lalu fungsinya badan sel tersendiri itu adalah mengelola impuls dari yang berdasarkan dari dendrit ini. Lalu yang ketiga ada akson. Akson ini merupakan percabangan dari badan sel juga, tetapi dia lebih panjang. Kalau yang lebih pendek tadi dinamakan dengan dendrit, kalau yang panjang itu akson. Fungsi dari akson tersendiri itu menghantarkan impuls yang berasal dari badan sel ini. Lalu di sekitar akson ini juga terdapat selubung myelin. Ini adalah yang dinamakan selubung myelin. Selubung myelin sendiri itu disusun juga oleh sel Schwann. Ini yang seperti ini, yang kecil adalah dinamakan dengan sel Schwann. Fungsinya selubung myelin bagi akson itu untuk melindungi si akson sendiri ini. Lalu kalau sel Schwann itu untuk memberikan nutrisi kepada akson. Di sini juga ada sela-selanya antara selubung myelin 1 dan selubung myelin 2. Ini dinamakan nodus Reinfer. Nodus Reinfer sendiri ini untuk fungsinya mempercepat hantaran impulsnya sendiri. Lalu yang di sini yang terakhir ada akson terminal atau ujung akson. Ujung akson itu memiliki fungsi mengirim neurotransmitter dari neuron satu ke neuron yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sel saraf. Yang pertama itu macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Itu
dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada neuron konektor. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Neuron sensorik yaitu berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Reseptor yang dimaksud di sini adalah berupa alat indera. Alat inderanya itu seperti mata, kemudian telinga, seperti itu. Lalu akan diteruskan melalui neuron sensorik menuju sistem pusat, yaitu sistem pusatnya di sini otak dan susun tulang belakang. Lalu yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik itu mengantarkan impuls dari pusat ke saraf efektor. Saraf efektor di sini berupa otot dan kelenjar. Lalu yang ketiga ada neuron konektor. Neuron konektor itu fungsinya adalah penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam neuron berdasarkan bentuknya. Di sini saya akan menggambar. Yang pertama ada neuron unipolar. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kenapa dinamakan neuron unipolar? Karena dia tuh bercabang satu, tidak ada bercabang banyak. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai neuron bipolar. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Kenapa dinamakan neuron bipolar? Karena dia tuh bercabang dua. Bisa dilihat bercabang dua. Yang ketiga itu ada neuron multipolar. Dan gambarnya kenapa dinamakan neuron multipolar? Dikarenakan di sini mereka itu bercabang banyak. Kan dia itu ada neuron unipolar karena bercabang satu, neuron bipolar karena bercabang dua, dan neuron multipolar karena bercabang tiga. Atau bercabang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengantar impuls. Mekanisme pengantar impuls itu dibagi menjadi dua, yaitu melalui serabut saraf atau akson. Yang kedua itu melalui sinapsis. Mekanisme pengantar impuls yang melalui sel saraf atau akson itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada polarisasi, yang kedua itu ada depolarisasi, yang ketiga adalah repolarisasi. Yang pertama itu adalah polarisasi. Polarisasi sendiri itu adalah keadaan ketika sel itu sedang beristirahat. Artinya itu tidak ada rangsangan tuh. Ketika ada rangsangan, ketika tidak ada rangsangan, dia tuh bermuatan negatif. Itu berarti tidak ada rangsangan. Karena ion-ionnya ini negatif. Sedangkan bagian luar dia mengandung muatan positif. Lalu di dalam akson ini juga terdapat dua membran, yaitu yang pertama itu adalah membran luar dan membran dalam. Mekanisme
sistem pengantar impuls melalui akson ini melibatkan dua senyawa atau dua ion. Yang pertama itu ada ion natrium, yang kedua ion kalsium. Lalu mekanisme pengantar impuls kan terdapat dua ion. Lalu ion yang ini tuh yang Na+ itu terdapat di bagian dalam. Lalu yang K+ itu terdapat di bagian luar. Putri. Yang kedua ada depolarisasi. Depolarisasi merupakan dia itu keadaan ketika terjadinya rangsangan. Oke, di sini ada tanda plus, itu menunjukkan karena di daerah sini sedang terjadi rangsangan. Kenapa kok tandanya? Kenapa kok bisa ada rangsangan? Karena saluran Na+ terbuka sehingga Na+ yang tadinya berada di luar menjadi di dalam akson. Selanjutnya di sini ada